Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis Riyadhus Shalihin. Sudah 18 bab kita selesaikan dan kita sekarang masuk bab 19, bab tentang orang yang memulai sunnah yang baik dan buruk. Jadi sunnah itu ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana yang pernah saya terangkan tentang definisi sunnah. Sunnah itu satu kata beragam makna. Tergantung kita bertanya kepada siapa. Kalau kita bertanya kepada ahli fikih, wahai syekh, apa makna sunnah? Maka si ahli fikih akan mengatakan as-sunnatu hiya ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah adalah ibadah bila ditunaikan yang bersangkutan diberi pahala, bila ditinggalkan yang bersangkutan tidak dikenakan dosa. Berbeda kalau kita ketemu ulama akidah, wahai syekh, apa makna sunnah? Maka yang bersangkutan akan menjawab as-sunnatu diddul bid'ah. Sunnah adalah lawan kata dari bid'ah. Maka ada ahlu sunnah, ada ahlul bid'ah. Tapi kalau kita tanyakan kepada ahli sejarah, apa itu sunnah? As-sunnatu hiya ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati wa ba'daha. Sunnah adalah apa saja yang dilakukan Rasulullah baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Maka menggembala kambing itu sunnah, karena ma ba'atsallahu nabiyyan illa kanu ra'il ghanam. Tidaklah para nabi diutus kecuali masa lalunya adalah para pengembala kambing. Jadi kebiasaan Muhammad dari dulu sampai sekarang, sebelum dan sesudah diangkat menjadi rasul, itu termasuk sunnah menurut definisi ahli sejarah. Tapi kalau kita tanya kepada murni ahli bahasa Arab, sunnah itu artinya kebiasaan. Sunnahnya musola Baitul Muslimin adalah pengajian hari Ahad dimulai dari jam 7 sampai jam 8. Itu namanya sunnah, maksudnya kebiasaan. Sunnahnya orang Indonesia makannya nasi, itu sunnah. Bukan berarti makan nasi terus dapat pahala, itu kan sunnah, bukan. Sunnah dalam makna bahasa. Kalau bapak-bapak setiap pagi habis sarapan minum kopi, nah itu namanya sunnah, maksudnya kebiasaan. Nah di sini ada tentang orang yang memulai sunnah yang baik atau yang buruk. Nah sunnah di sini adalah kebiasaan, bukan definisi nomor 1, 2, 3. Tapi definisi yang keempat. Berarti bab tentang orang yang memulai mempelopori kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Dimulai dengan firman Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang berkata,
Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk pandangan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa orang yang beriman. Doanya minta dua. Jadikan istri dan anak qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata. Begitu mereka menjadi penyejuk pandangan mata, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Istri dan anak. Karena baiknya istri, baiknya anak itu membuat seorang laki-laki akan mendapatkan pahala dari setiap amal soleh yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Nah, dari ayat ini para ulama membagi anak menjadi 4. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak itu ada yang zinatun, hiasan, di surat Al-Kahfi pada ayat 46. Harta dan anak adalah hiasan. Maksudnya hiasan apa? Contoh misalnya bapak ketika di kantor sudah capek, pulang macet, capek luar biasa, begitu sampai rumah ternyata anak kita yang masih kecil sudah nunggu di depan pintu lonjak-lonjak, teriak-teriak, ayah datang, ayah datang. Saya yakin ayahnya langsung hilang capeknya. Nah, itulah yang disebut dengan anak sebagai hiasan. Rasa lelah hilang ketika dapat hiburan si kecil yang masih lucu-lucunya. Nah, kemudian tipe anak kedua, nah ini tadi surat Al-Furqan ya, ayat 74. Anak itu qurratu a'yun. Qurratu a'yun adalah taat kepada Allah, bakti kepada orang tua. Berarti hablun minallah dan hablun minannasnya beres. Hablun minallah takwa, hablun minannas bakti kepada orang tua. Nah, yang ketiga dan keempat, nah ini yang jelek di surat Taghabun kalau tidak salah. Ya, pada surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Istri dan anak bisa menjadi musuh. Dan ini lengkap dialami oleh Nabi Nuh. Istri dan anak musuh suami. Siapa? Nabi Nuh. Istrinya kafir, anaknya juga ikut kafir. Di bawahnya ayat 15, tipe anak innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu ujian. Diuji tiba-tiba sakit. Diuji tiba-tiba anak tidak pulang-pulang, nakal, termasuk nakal. Itulah 4 anak. Idealnya kita pengennya nomor 1, anak itu hiasan karena memecah kesunyian, dan betapa banyak pasangan suami istri tidak jadi cerai karena faktor anak, karena anak hiasan. Yang kedua qurratu a'yun. Yang ketiga dan keempat inilah yang tidak kita inginkan. Baik. Ayat di bawahnya waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin memberi petunjuk pada perintah kami.
Ya, kalau ada pemimpin bisa mengajak rakyatnya mengikuti petunjuk Allah, maka setiap rakyat yang mengikuti program pemimpin sudah otomatis dapat pahalanya. Misalnya pemimpin punya program gerakan sholat subuh berjamaah, diinstruksikan RT-RT-nya. Kemudian ada ancaman-ancaman, awas, RT yang tidak memobilisasi masyarakatnya ke masjid akan dipantau, akan dilihat. Kalau subuh berjamaah tidak sukses, maka tidak ada kucuran dana dari pemerintah. Wah, ternyata masjid-masjid ramai. Maka setiap subuh berjamaah, maka pemimpin sudah otomatis dapat pahalanya. Baik, dua ayat ini sebagai pembuka dari dua hadis yang ada di bawahnya. Hadis pertama agak sedikit panjang. An Amr ibni Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'u qaumun uratun mustabin namar awil aba muttaqallidis suyuf ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi minal faqati fadaqala thumma kharaja fa amara bilalan fa adzana wa aqama fa shalla thumma khataba faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah innallaha kana 'alaikum raqiba wal ayatal ukhra allati fi akhiril hasy ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyikki tamra faja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat thumma taba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yankusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yankusa min auzarihim syai'un. Dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu dia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW di awal siang. Lalu beliau datangi oleh sekelompok orang yang telanjang yang hanya memakai kain busuk bergaris yang dilubangi pada bagian kepala atau memakai semacam baju kurung sambil membawa pedang. Kebanyakan mereka berasal dari suku Mudar, bahkan semuanya berasal dari suku Mudar. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW ketika melihat kemiskinan mereka. Beliau segera masuk ke rumah, kemudian keluar lagi dan menyuruh Bilal agar menggunakan azan dan iqamah. Kemudian beliau sholat lalu berkhutbah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari yang satu. Akhir ayat. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Surah An-Nisa ayat 1. Dia juga membaca ayat lain yang ada di surat Al-Asr. Baik orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Surat Al-Asr ayat 18. Hendaklah seseorang bersedekah dari uang dinarnya dan dirhamnya, dari pakaiannya dan gantangan gandumnya, dan dari gantangan kurmanya, hingga beliau bersabda, meskipun hanya dengan sepotong biji kurma. Maka datanglah seorang Ansor dengan membawa sekantong besar yang tangannya hampir tidak kuat membawa bahkan benar-benar tidak kuat. Kemudian orang-orang saling mengikuti hingga saya melihat dua tumpukan besar makanan dan pakaian. Hingga saya melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri seolah-olah tersepuh emas. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memulai sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti amal itu sesudahnya.
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa memulai sunnah yang buruk di dalam Islam, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Baik, di sini ada kata sadrin nahar, pada suatu hari di awal siang. Maksud di awal siang, waktu di mana belum lama dari terbit matahari. Saat terbit matahari ini spesial karena Allahumma barik li malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti munfikon salafan. Ya Allah, yang pagi hari ini bersedekah, gantikan rezeki dengan yang lebih baik. Jadi setiap matahari terbit, malaikat langsung berdoa. Maka banyak yang para ulama menganjurkan kalau sholat subuh datang ke masjid, masukkan uang ke kotak infak supaya jarak antara infak dengan doa malaikat masih pendek, masih dekat. Nah, sadrin nahar itu setelah matahari terbit. Di sana ada sholat duha, di sana ada sholat syuruk. Kepada siapa yang sibuk dengan urusan dunia, dalam hal ini dagang dan bepergian, bersafar, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang di waktu bukur sudah mulai membuka toko dan pergi untuk bersafar. Maka safar jam 6, jam 7 itu bagus. Buka toko jam 6, jam 7 itu bagus. Didoakan keberkahannya oleh Rasulullah. Ternyata di waktu seperti itu tiba-tiba rombongan dari Mudhar, pakaiannya compang-camping, kelihatan pada lapar. Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan wajah sedih. Ekspresi wajah itu bagian dari ibadah. Sebagaimana ekspresi wajah itu bisa mengundang dosa. Contoh ekspresi wajah bagian dari dosa, misalnya ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh pengemis, seolah-olah dia menderita. Maka la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta laqiyallahu wa laisa fi wajhihi mus'atu lahmin. Pengemis yang memanfaatkan wajahnya untuk mengundang iba, maka wajahnya nanti pada hari kiamat hilang, menghadap Allah dalam keadaan tidak punya daging sedikit pun di wajahnya. Sementara wajah, termasuk wajah pura-pura sedih yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka pulang pada waktu sudah isya, petang, dalam keadaan menangis, memperlihatkan wajah sedih, padahal itu untuk menutupi dosa mereka kepada Yusuf. Jadi dari wajah orang bisa menuai dosa. Sebagaimana dari wajah orang akan mendapatkan pahala, seperti antalqa akhaka biwajhin talik. Engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berbinar, berseri-seri. Syukur ditambah dengan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, senyum. Senyum itu kelihatannya remeh, tapi dahsyat luar biasa. Coba bapak-bapak sakit, diperiksa dokter. Begitu diperiksa, dokter senyum, manggut-manggut. Padahal penyakitnya berat. Itu insya Allah penyakit 50% sudah hilang. Si yang sakit punya keyakinan luar biasa. Nah, di sini Rasulullah memperlihatkan wajah sedih. Berarti Rasulullah sudah melaksanakan sabda beliau sendiri bahwa mukmin itu seperti satu tubuh. Idza istaka bihi udwun tadaa sairul jasadi bisahri wal huma. Ibarat satu tubuh, satu sakit, yang lain ikut sakit. Melihat di depannya mereka lusuh, lapar, pakaiannya compang-camping, Rasulullah memperlihatkan wajah
sedih. Akhirnya waktu sholat tiba, Bilal diminta untuk mengumandangkan adzan, dilanjutkan dengan iqamat. Amara Bilalan fa'adzana wa aqama. Bilal diperintahkan adzan dan iqamat. Ini menunjukkan apa? Adzan dan iqamat satu paket. Kurang pas, tidak sesuai sunnah. Kalau si muadzin A, kemudian yang iqamat B, maka di Bulughul Maram meskipun hadisnya dhaif, man adzana fahuwa mukim. Siapa yang adzan, dialah yang iqamat. Betul itu dhaif, tapi prakteknya memang begitulah. Bilal yang adzan, Bilal yang iqamat. Selesai sholat, akhirnya Rasulullah berdiri menyampaikan ceramah, diawali dengan perintah takwa di surat An-Nisa dan surat Al-Hasyr. Inilah dalil bolehnya kultum ba'da sholat, memanfaatkan kehadiran orang. Jadi memanfaatkan hadirnya jamaah untuk sholat duhur dan memanfaatkan kondisi orang-orang yang dari suku Mudhar. Jadi jangan dikatakan bid'ah, enggak boleh ada kultum habis sholat, enggak masalah. Nah kemudian Rasulullah mengajak, yang punya dinar ayo silahkan keluarkan dinarnya. Berarti siapa yang kaya duitnya banyak keluarkan dinar. Min dirhamihi, bagi yang menengah ke bawah ayo tetap ikut ambil duit dirham. Dirham itu berasal dari perak. Min saubihi, kalau mau bersedekah dengan baju silahkan. Min sa'i burrihi wa min sa'i tamrihi, yang punya gandum dan kurma silahkan bawa. Berarti sedekahnya ada 3. 1 berupa uang, diwakili dinar dan dirham. 2 pakaian. Yang ketiga makanan. Bahkan Rasulullah mengatakan walau bisyikki tamrah, meskipun setengah butir kurma. Meskipun kalian miskin semikin miskinnya, kalau masih ada sisa makanan bawa ke masjid. Dan jangan diremehkan, karena banyak orang yang lolos dari neraka bukan gara-gara, wasilahnya adalah bersedekah sebutir kurma. Nanti ada hadis ketemu, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, hindari neraka meskipun bersedekah dengan setengah butir kurma. Ternyata direspon, ada seorang Ansor berebut pulang sampai masjid terhuyung-huyung karena saking beratnya yang dia panggul. Melihat satu orang membawa, si masjid akhirnya pada pulang mengambil sesuatu yang ada di rumah. Yang tadinya wajah Rasulullah nampak sedih, kemudian berubah berseri-seri seolah-olah baru saja tersepuh emas. Nah, disinilah Rasulullah kemudian bersabda, siapa yang mempopulerkan, mengajak-ngajak berbuat baik kok ditiru, maka dia akan mendapatkan pahala dari sekian banyak orang yang meniru. Berarti laki-laki pertama yang membawa karung sampai terhuyung-huyung, dia mendapatkan pahala dari sekian jamaah masjid yang pulang kemudian balik lagi ke masjid membawa sedekah. Ternyata Rasulullah melanjutkan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang mempopulerkan, ngajak-ngajak sunnah yang jelek. Nah, inilah dari kata ini akhirnya ada yang mengklaim, oh berarti bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang dolalah, sebagaimana sunnah itu ada yang hasanah dan sayyi'ah. Nah, itu keliru. Sunnah di sini bukan definisi sunnah yang kita kenal, tapi sunnah kebiasaan. Satu kebiasaan baik ditiru, maka dia akan mendapatkan pahala dari sekian orang yang meniru perbuatannya. Baik, berarti siapa yang beruntung pada kasus ini? Yang beruntung adalah orang yang pertama kali datang ke masjid, yang membuat yang lain pada pulang untuk membawa sesuatu yang dia miliki di rumah masing-masing. Baik, insya Allah selesai, tapi ada beberapa tambahan dari hadis ini.
Di antaranya kata faqih. Faqih itu miskin. Miskin itu baik. Beberapa kali Rasulullah menyebutkan kata miskin dengan konotasi positif. Di antaranya adalah yudkhalu fuqara'ul muhajirina ala aghniyahim biqadri khamsimi asana. Orang fakir masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Berarti konotasinya positif. Termasuk di Sahih Bukhari di Kitabul Iman bahwa para nabi mayoritas pengikutnya adalah orang-orang miskin. Ternyata Rasulullah pernah melihat surga mayoritas penghuninya juga orang miskin. Apakah berarti miskin itu harus diambil, ditempuh karena melihat keutamaannya? Oh jangan. Rasulullah menyampaikan ini di satu sisi untuk memberi hiburan bagi orang miskin supaya tidak berkecil hati. Yang kedua, supaya orang kaya jangan sombong melihat orang miskin. Kenapa? Kelihatannya orang miskin diremehkan, tapi nasib akhirat jauh lebih nyaman menjadi orang miskin daripada orang kaya. Kalau orang kaya kan telat 500 tahun, coba. Telat setahun aja luar biasa, ini telat masuk surga 500 tahun gara-gara kaya. Berarti kan sebenarnya orang kaya dari hadis ini jangan merasa sombong. Kamu telat masuk surga, itu si miskin yang kamu remehkan masuk surga 500 tahun lebih awal. Baik, kita masuk hadis kedua di halaman 190. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adama al awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim melainkan putra Adam yang pertama dulu mendapatkan bagian dari dosa berupa darah itu, karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Ya, jadi setiap ada kasus pembunuhan, Qabil otomatis dapat dosanya. Padahal kasus pembunuhan tiap hari terjadi. Yang langganan pos kota pasti tiap hari ada kasus pembunuhan. Kemudian berita buruh sergap di TV, pasti ada kasus pembunuhan tiap hari. Berarti di sini ada dosa pertama. Coba kita lihat dosa-dosa pertama yang menyebabkan kalau ada dosa itu yang mempopulerkan dapat dosanya. Yang pertama tentu pembunuhan. Qabil dapat saham dosa. 2 patung. Siapa? Umat Nabi Nuh. Kanu idza mata fihimur rajulu as-solihu awil abdu solihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah kaum yang pertama kali mempopulerkan patung. Maka kalau hari ini ada patung dipahat, kaum Nabi Nuh dapat saham dosa. Kemudian siapa lagi? Kalau ada yang membuat timbangan, curang dalam timbangan, berarti kaum Nabi Syu'aib di negeri Madian dapat pulsa dosanya. Apalagi LGBT, berarti kaum Nabi Lut. Apalagi yang lain. Berkebalikan dengan amal-amal soleh. Contohnya apa? Nabi Ismail alaihissalam. Keikhlasannya menyebabkan setiap tanggal 10 Dzulhijjah ada kurban. Padahal Nabi Ismail usianya di beberapa kitab disebut 135 tahun. Berarti usia pendek untuk ukuran orang hari itu. Umur pendek 135 tahun. Tapi keikhlasannya untuk disembelih menyebabkan setiap tanggal 10 Dzulhijjah ada perintah kurban. Berarti Ismail lebih panjang amalnya daripada usianya. Maka
umur panjang itu tidak penting. Yang penting apa? Amal kita lebih panjang daripada usianya. Korban itu usianya sudah ribuan tahun. Penulis Riyadhus Shalihin meninggal di usia berapa? 45 tahun. Belum menikah lagi. Tapi Riyadhus Shalihin disepakati para ulama, kitab yang paling banyak dibaca umat Islam, ranking kedua di bawah Quran. Itu Riyadhus Shalihin. Berarti hari ini Riyadhus Shalihin yang sedang kita bahas, Imam Nawawi dapat pahalanya. Berarti Imam Nawawi amalnya lebih panjang daripada umurnya. Karena kitab ini sudah ratusan tahun. Padahal umurnya cuma 45 tahun. Baik, sekarang kita bahas tentang pembunuhan. Apa yang perlu Bapak ketahui tentang pembunuhan dalam Islam? Yang pertama, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, pembunuhan adalah dosa yang paling ruwet. Tidak ada yang lebih ruwet daripada pembunuhan. Karena membunuh dosanya 3. 1 kepada Allah. Huwallazi yuhyi wa yumit. Allah yang punya hak menghidupkan dan mematikan. Berani membunuh berarti merampas hak Allah. Dosanya selesai tidak? Selesai dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada keluarga korban, karena istri jadi janda, anak jadi yatim. Selesainya dengan apa? Dengan eksekusi mati. Jadi eksekusi mati itu hanya menyelesaikan dosa si pembunuh dengan keluarga korban. Yang ketiga, dosa kepada si korban, dan ini hanya bisa diselesaikan nanti pada hari kiamat. Inna awwala ma yuqda bainan nasi kanat fid dima. Yang pertama kali diselesaikan oleh Allah urusan sesama manusia adalah urusan darah. Maka Allah pertemukan antara pembunuh dan si terbunuh. Nah, kemudian berkenaan dengan pembunuhan, yang kedua, menghilangkan nyawa dalam Islam ternyata di kitab fikih bab pidana itu ada 3. Yang pertama, al-qatlu al-amdu. Kalau bahasa mudahnya adalah melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain sudah diniatkan dan menggunakan alat mematikan. Jadi orang itu menghilangkan nyawa orang lain, sudah dia niatkan, dan alat yang dia gunakan memang betul-betul alat mematikan. Ngasah golok, sudah mempersiapkan racun di kopi misalnya, atau sudah nyewa preman, dan preman ternyata sudah dibekali pistol, golok, pistol, racun, itu mematikan. Kalau ini terjadi, betul-betul yang bersangkutan mati, maka ternyata penyelesaiannya tidak penyelesaian hukum, tapi penyelesaian kekeluargaan. Si pembunuh ditangkap, diamankan, negara akan mengirim ulama menemui keluarga korban, diterangkan tentang takdir, ridho kepada takdir, bahwa kematian suami itu tidak bisa tidak faktor takdir. Diterangkan keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, kalau ibu dan anak-anak memaafkan, maka ibu dan anak-anak akan mendapatkan uang senilai 100 ekor unta. Berarti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat hasanah karena dia mendapatkan pahala memaafkan kesalahan orang lain. Di dunia hasanah karena dapat duit senilai 100 ekor unta. Berapa miliar itu? Kalau deal oke, maka si pembunuh akan dilepas, uang 100 ekor unta akan segera diberikan kepada keluarga korban. Tapi kalau mentok, ya sudah. Ternyata harga mati saya
tidak butuh duit, saya hanya ingin melihat kepala dia putus dari lehernya. Ya sudah, kalau memang begitu, eksekusi mati betul-betul dilaksanakan. Itu namanya al-qatlu al-amdu. Tapi ada qatlul khata', menghilangkan nyawa orang tapi tidak disengaja. Misalnya Pak Agus mau nembak burung, pelatuk ditarik, tiba-tiba burung terbang. Saat ditarik, lewatlah anak kecil. Cuma nyerempet di telinga kanan, tapi peluru kok keluarnya di telinga kiri. Mati si anak. Pak Agus niat membunuh si anak tidak? Oh tidak ada niat. Tapi anak itu mati. Dalam hal ini, pelaku tidak dikenakan hukuman mati, tapi cukup menyediakan 100 ekor unta. Jadi menghilangkan nyawa orang lain tapi tidak disengaja. Yang ketiga baru syibhul amdi, menghilangkan nyawa orang tidak dengan alat mematikan. Seperti guru melihat muridnya nyontek, kemudian penghapus dilempar, plak, si murid kaget terus mati. Menurut teori tidak mungkin orang mati gara-gara lemparan penghapus, tapi mati juga. Pak guru menyengaja melakukan kekerasan fisik tapi tidak berniat untuk membunuh. Lagi-lagi Pak guru tidak dikenakan hukuman mati tapi sediakan 100 ekor unta. Bagaimana kalau Pak guru tidak punya duit? Karena Pak guru juga belum diangkat menjadi pegawai negeri. Maka ana aula bil mu'minina min anfusihim faman kana alaihi dainun fa alayya qada'uhu. Aku sebagai pemimpin akan menyelesaikan masalah-masalah keuangan kalian. Ya Rasulullah, ini untuk engkau atau untuk seluruh pemimpin sesudah engkau? Ternyata Rasulullah menjawab, untukku dan seluruh pemimpin sesudahku. Maka kalau ada kasus rakyat tersandung masalah, negara yang punya kewajiban. Seperti kasus TKI, melakukan pembunuhan, dimaafkan dengan syarat memberi 3 miliar. Kan yang bersangkutan tidak punya duit, maka negara akan turun tangan menyelesaikan 3 miliar itu. Nah, kemudian berkenaan dengan hukuman mati, ketika Bapak mendengar kata kisos, kisos itu bukan penggal leher, itu salah. Kisos itu hukuman yang setimpal. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami sudah tetapkan nyawa dibalas dengan nyawa. Wal aina bil aini, luka mata dibalas dengan mata. Wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wasinna bisinni, patah gigi orang itu juga harus dipatahkan. Wal juruha kisos. Nah, melukai seperti itu, itulah yang disebut dengan kisos. Jadi kalau luka mata dibalas dengan luka mata, nyawa dibalas dengan nyawa, itulah kisos. Maka hukuman kisos adalah menghukum mati yang bersangkutan sesuai dengan cara dia menghilangkan nyawa korban. Misalnya si korban mati karena diracun, maka eksekusinya ya orang itu harus diracun. Kalau orang itu disetrum, maka pelaku juga harus mati dengan cara disetrum. Itulah yang disebut dengan kisos. Pertanyaannya, kenapa Arab Saudi tidak memberlakukan kecuali penggal leher? Karena penggal leher nampaknya ini cara menghilangkan nyawa yang paling manusiawi dan paling cepat. Karena begitu kepala putus ya sudah, yang bersangkutan tidak merasa sakit. Beda dengan ditembak. Beberapa kasus eksekusi mati di Indonesia, saya sering baca beritanya, ternyata rata-rata dokter menyatakan 13 menit setelah ditembak
baru dinyatakan meninggal dunia. Berarti sekian waktu yang bersangkutan kan tersiksa. Sama di Amerika yang disuntik, kelihatannya disuntik, ternyata apa? Saya pernah baca 68 jam baru dinyatakan mati. Berarti sekian puluh jam orang itu merasakan siksaan. Jadi penggal leher itu hukuman yang paling manusiawi, paling cepat. Meskipun mengerikan. Baik, insya Allah cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak Agus biasanya. Ini Mas Prapto nggak ada ini? Oh, mudik. Karyawannya juga mudik? Oh, karena bosnya nggak ada, akhirnya karyawannya juga tidak ngaji. Gitu, gimana itu? Biasanya kan banyak sekali ya. Ya. Ya silakan Pak. Itu tentang macam pembagian anak ada 4. Ya. Dan itu bagaimana dengan istri dan anak itu adalah fitnah. Iya. Terus? Itu sama juga termasuk tempat itu. Jadi istri itu hanya disebut 2. Istri itu Qurratu A'yun di surat Al-Furqan, di surat At-Taghabun aduwwal lakum, musuh, bukan fitnah. Bisa saja menjadi musuh bagi suaminya. Hanya ada 2 itu, Qurratu A'yun atau musuh. Kalau Qurratu A'yun, maka ayyuma mra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha. Wanita mana saja 5 waktu sholat beres, saum Ramadan selesai, taat kepada suami, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Dalam riwayat yang lain, ayyuma mra'atin matat wa zaujuha anha radin, siapa saja wanita mati sementara suami ridho kepadanya, maka dia akan masuk surga, dipersilahkan masuk dari pintu mana yang dia sukai. Ketika mati suaminya ridho. Berarti yang mati duluan bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, silakan ibu-ibu berangkat duluan. Nah, wanita mana saja suaminya dia mati, dia suaminya ridho, berarti kan istri ibu-ibu yang berangkat duluan. Kebalikannya nggak ada tuh. Oh, ada ayat-ayat tentang janda. Jadi saya tanyakan itu apa namanya, nanti kalau ada ibu-ibu, loh kan ada yang janda-janda. Iya, tapi kan ada hadis yang menunjukkan bahwa istri yang berangkat duluan, tidak menutup kemungkinan Rasulullah saja mengalami. Siapa? Beliau didahului oleh 2 orang, Khadijah dan Zainab Ummul Masakin. Maka kalau ada yang mengatakan Rasulullah punya istri 11, itu betul 11 istri. Kenapa ada yang mengatakan 9? Karena 2 orang dari 11 itu meninggal dunia lebih awal. 13 itu karena ada 2 orang yang dicerai. Berarti Rasulullah pernah cerai. Maka jangan kaget kalau ada ustadz cerai, gak usah dijadikan bahan gunjingan. Rasulullah saja pernah cerai, Ismail juga nyerai, Abu Rukanah mencerai istrinya, Abdullah bin Umar coba juga cerai dari istrinya. Itu biasa-biasa saja cerai. Nah, jadi istri itu hanya ada 2, Qurratu A'yun atau aduwwal lakum, musuh bagi suami. Maka ibu-ibu nanti begitu pulang silakan dicek, saya pada posisi yang mana? Posisi Qurratu A'yun bagi suami atau posisi aduwwal lakum. Tapi saya juga perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak selamanya istri solehah itu nurut terus. Tidak selamanya. Kadang-kadang banyak cerewetnya tetap berstatus istri solehah. Di sini kan ada kitab Al-Kabair, Pak, kalau nggak salah. Nah, di kitab Al-Kabair di bab nusus ada seorang pusing kalau di rumah diomel-omeli istrinya.
Jadi di luar bahagia, begitu di dalam wah udah beban. Dia pergi mau curhat kepada Umar bin Khattab, mengadu tentang istrinya. Begitu sampai melihat Umar sedang duduk, kepalanya tertunduk, sementara istrinya ngomel-ngomel. Tanpa ada satu kata pun Umar menghentikan omel-omelan istrinya. Laki-laki itu kan bingung. Saya mau curhat, yang dicurhati ternyata sama, one hurt. Akhirnya balik lagi. Begitu dia balik badan, sini kata Umar, mau ngapain? Saya mau curhat tapi nggak jadi. Kenapa? Ya curhatnya sama dengan apa yang Anda alami. Maka iya. Maka Umar bin Khattab, kenapa aku diam? Dari dia saya punya anak. Dari dia saya bisa menyalurkan hasrat dengan halal. Dari dia aku bisa makan tiap hari. Dari dia bajuku bersih dan rapi. Cukup itu yang aku kenang dan aku tidak pedulikan omel-omelannya. Berarti Umar sudah melaksanakan fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi istrimu itu punya kekurangan, tapi kalau kamu teliti ternyata kebaikannya jauh lebih banyak. Ini ayat-ayat seperti ini, riwayat-riwayat ini sebenarnya perlu diketahui oleh para suami. Karena ada anggota pengajian kita, istrinya ngeluh tiap hari suami membombardir dengan tausiah tulisan dikirim ke WA istrinya. Profil wanita soleha, wah apa jadi tiap hari. Maka saya sampaikan kepada suami tidak bisa begitu. Menuntut wanita soleha jangan diceramahi dengan dikirim video-video ceramah-ceramah para ustadz. Kasih sayang itu jauh lebih hebat. Kalau kasih sayang seorang suami sudah bagus, sudah otomatis istri nanti akan nurut kepada suami. Maka nanti bapak-bapak begitu pulang coba dicek istri senengnya apa, turuti. Kelihatan bapak-bapak beban nyesal saya datang hari ini ya. Nah, seperti misalnya istri saya senangnya megang duit, maka saya nggak megang duit. Yang punya tabungan istri, dan saya belum pernah bertanya kepada istri saya di tabungan ada duit berapa. Karena saya tidak ingin membuat istri menjadi pengemis, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit ada kebutuhan ini. Jadi biarlah yang megang duit itu istri. Setuju tidak Bu? Setuju ya Bu ya? Nanti tagih suaminya. Jadi coba nanti ketemu bab yang mengelola duit itu istri. Nanti ada babnya sendiri. Maka tolong bapak-bapak nanti pas bab itu kalau bisa hadir semuanya biar tahu. Jadi yang nyari duit itu suami, yang mengelola bukan menghabiskan ya, yang mengelola. Yang mengelola adalah istri. Ternyata dengan cara seperti itu wanita jauh lebih nyaman daripada sedikit-sedikit harus mental. Lama-lama beban, apalagi suami kadang-kadang diminta malah cemberut. Maka bagus sekali kalau sesekali kita mempelajari hadis Ummu Zar'i. Hadis tentang 11 wanita kumpul sepakat ngerumpi membicarakan suaminya masing-masing. Wah itu ramai sekali. Dari situ akhirnya bapak-bapak kalau yang tahu akan tahu posisinya. Saya tipe suami nomor keberapa. Nanti akan ketahuan. Nanti istri juga akan tahu. Saya tipe wanita yang babak belur atau bahagia. Di situ ada. Nanti suatu saat kapan kita bahas lah. Tapi kalau bisa yang hadir suami istri. Biar paham dua-duanya. Dan kalau bisa dua-duanya bawa stabilo. Nanti saya nomor keberapa? Pak, lihat nih, ternyata kamu nomor sekian. Kan terjadi diskusi alot nanti di rumah. Baik. Selain tadi ada lagi pertanyaan? Pak Agus, nggak ada pertanyaan, silahkan. Mengenai sedekah Pak Ustaz. Ya. Sekarang hampir semua di masjid Jumatan ya. Ya. Itu sebelum sholat Jumat keliling. Ya. Terus kalau subuh kebanyakan setelah sholat subuh. Ya.
Itu ada unsur baiknya apa Mas ya? Kalau untuk Jumatan jangan dikelilingkan. Kalau di luar Jumatan boleh. Di Riyadhus Shalihin 2 kali hadisnya disebut wa man massal hasa faqad lago. Siapa yang menyimak khutbah, mulutnya diam, telinganya mendengar, tapi tangannya gerak-gerak, megang-megang pasir, maka Jumatnya sudah sia-sia. Berarti yang diam itu mulut sama tangan. Sehingga kalau mau diedarkan 15 menit sebelum waktu Jumat. Seperti di Kemang Pratama Babu Taubah. Atau di tempat kami itu tidak diedarkan, cukup kotak-kotak infak di luar masjid. Udah. Kalau subuh nggak masalah. Atau tablik akbar boleh. Sebagaimana Rasulullah memanfaatkan Idul Fitri, melepas surban, diberikan kepada Bilal, kemudian dikelilingkan, ternyata wanita ada yang melempar kalung, melempar cincin, melempar anting-anting ketika Rasulullah bersabda, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni uritu annar fa idza aktsaru ahliha al nisa. Wahai sekalian wanita, baru saja aku melihat neraka, ternyata mayoritas penghuninya adalah kalian. Supaya kalian tidak masuk neraka, banyak-banyak bersedekah. Nah, jadi di luar momen Jumatan silakan. Kalau kita di masjid orang lain, tapi ada kotak jalan di depan kita, bagaimana? Pas Jumatan? Iya. Nah itu ya bingung, makanya Jumatannya di Babu Taubah aja, Kemang Pratama. Kalau nggak ngasih, Atau di Atakwa jembatan berapa? 11? Berjalan nggak? jalan lah Jumat subuh, habis subuh, Jumatan berjalan? sebelum Jumatan. Oh sebelum Jumatan, udah di situ aja. Cari masjid-masjid yang kotak infaknya tidak jalan. Atau saya di tempat tinggal saya belum banyak dapat jadwal. Saya biasanya datang lebih awal, duduk di sana, kotak infak sudah langsung saya geser. Kan aman. Jadi jam 11 saya sudah sampai ke masjid. Sepi, belum ada orang. Sholat, begitu sholat, kotak sudah saya geser. Jadi saya tidak terlibat untuk geser-geser saat khotib sedang berkhutbah. Masjid Bapak masih gitu? Masih. Oh ya. Baik, ada lagi ibu-ibu? Ya. Pak Ustadz, tadi kan hadis istri yang suaminya ridho boleh memilih 8 surga. Ya. Ini artinya untuk memilih atau si istri itu kalau tidak dapat ridho dari suami masuk neraka atau tidak mempunyai kesempatan memilih 8 surga itu? Jadi gini, pokoknya tugas seorang wanita atau prestasi tertinggi bagi seorang wanita kalau dia diridhoi suami. Prestasi seorang wanita bukan karena dia bisa menjadi ketua DPR MPR, bukan. Bukan karena dia berhasil jadi bupati, kan banyak bupati ibu-ibu, banyak. Di tempat saya aja bupati perempuan. Itu bukan prestasi. Prestasi tertinggi kalau wanita itu membuat suaminya ridho. Nah, di kitab Al-Kabair ada riwayat bagus. Ada wanita super cantik, punya suami udah miskin, super jelek. Orang pada bingung. Akhirnya apa? Banyak yang bertanya kepada wanita tadi, kok bisa kamu punya suami? Kan dia miskin, udah miskin, jelek lagi. Ternyata si wanita itu mengatakan, ini hukuman bagi saya dan pahala bagi suami saya. Kenapa? Saya memang orang yang tidak taat kepada Allah. Akhirnya aku dihukum oleh Allah punya suami berwajah buruk plus miskin. Sementara suami saya adalah orang yang soleh. Karena solehnya dia diberi pahala oleh Allah, punya istri cantik, tidak nunggu hari kiamat. Di dunia sudah punya istri cantik secantik diriku, bidadari.
Akhirnya apa? Dia bersabar dengan kondisi itu sampai meninggal dunia. Kan bagus. Kan naluri wanita kan pengennya ganteng, kaya. Atau banyak juga ya, suaminya tidak ganteng, yang penting kaya, kan banyak. Udah selesai. Dia ridho, dia selalu mencari ridho suami, dan dia bersabar dan mengakui bahwa ini hukuman bagi saya dan pahala bagi suami saya yang taat kepada Allah. Tapi itu artinya masuk neraka ya Pak? Siapa yang masuk neraka? Suami tidak itu, apa hanya mau Tergantung tidak ridhonya suami itu dalam masalah apa. Contoh begini, suami tidak ridho karena tidak diizinkan nikah lagi. Gimana ini? Karena kemarin di Rawalumbu, Jembatan 1 ada pertanyaan, ada ustadz ceramah. Intinya apa? Kalau istri ingin masuk surga, izinkan suami nikah lagi. Gak ada hadisnya. Kan pertanyaannya, apakah betul ada hadis bahwa Rasulullah memberi syarat seorang wanita bisa masuk surga kalau dia mengizinkan istrinya, suaminya nikah lagi. Pertanyaan, hadis ini sahih atau tidak? Langsung jawab, hadis ini ilegal, bukan doib lagi, ilegal. Itu kan bahasa ekstrim. Doib mending, ilegal itu berarti kan palsu. Nggak ada, Rasulullah belum pernah bersabda sama sekali. Tergantung ridho dan tidak ridho itu kan timbangannya adalah syariat. Kalau suami menuntut, kamu bisa membuat aku ridho dengan cara mengizinkan aku untuk nikah lagi, karena ini bagian dari ibadah, bagian dari sunnah. Jawab saja, sunnah Rasul masih banyak. Sholat tahajud, hafal 30 juz. Apalagi sholat duha, dzikir pagi dan petang, itu juga bagian dari sunnah Rasul. Jadi jangan disempitkan, sunnah Rasul itu poligami. Tergantung, ridho itu dalam koridor syariat atau bukan, itu aja. Kalau koridornya syariat silakan, tapi koridornya bukan syariat berarti tidak masalah. Bu, gak usah ngaji, bu jangan pakai kerudung. Wah, demi ridho suami akhirnya dia tidak pakai kerudung. Karena ada anggota pengajian kita, istrinya memang cantik, suami itu sering punya keinginan memamerkan cantiknya istri di depan orang dengan cara apa? Ya pakai bajunya tidak pakai kerudung. Taati tidak? Jangan ditaati. Baik, cukup. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.